Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA telah berkomitmen untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Untuk melakukannya, kami perlu mengumpulkan 7,5 miliar rupiah. Pada laporan terakhir, total dana terkumpul telah mencapai 2,39 miliar rupiah. Kemudian kami menerima tambahan sebesar 164 juta rupiah. Sehingga total dana saat ini menjadi 2,55 miliar rupiah. Kita masih membutuhkan 4,95 miliar rupiah lagi untuk mewujudkan CLC menjadi kenyataan. Mari terus melangkah maju dan mencapai tujuan ini bersama-sama. Mari kita memulai tahun baru dengan benar bersama Tuhan. Dari tanggal 6 hingga 11 Januari, ICA akan berdoa dan berpuasa bersama sembari kita mencari kehendak Tuhan untuk tahun yang baru. Atur kalender Anda, siapkan hati dan bergabunglah dengan kami. Ibadah doa malam ICA akan ditiadakan sementara selama liburan. Doa malam akan kembali diadakan pada tanggal 7 Januari 2025. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semua sekalian, dan saya percaya di tahun yang baru ini kita punya pengharapan yang baru dalam Tuhan, dan kita terus percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita di tahun yang kemarin dan di tahun ini, tahun yang baru, Tuhan yang sama akan terus menyertai kita dengan penyertaan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Baik, di awal bulan di tahun baru ini, di bulan Januari ini, kita memulai dengan sebuah seri yang baru, seri tentang jalan kebijaksanaan yang akan memimpin perjalanan iman kita di awal tahun ini. Dan judul untuk hari ini adalah tentang meratapi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mempersiapkan anggur perjamuan karena ini minggu pertama, dan di akhir firman ini kita akan melakukan komunian bersama-sama. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa melewati tahun 2024, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Di tahun yang baru ini ya Tuhan, pertolongan Tuhan akan terus menyertai perjalanan hidup kami di tahun ini. Kami tidak takut, tetapi kami berserah, percaya bahwa Engkau menyertai dan memimpin hidup kami dalam setiap situasi dan momen kehidupan yang akan kami lalui. Yang kami tidak tahu, tapi kami percaya Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu dan pimpin kami. Kami mau bertumbuh dalam iman dan kami mau mengikuti pimpinan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, judul untuk khotbah hari ini adalah meratapi. Teksnya terambil dalam Mazmur pasal yang ke-13, ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Doa orang yang tertindas. Untuk pemimpin KOR Mazmur Daud. Sampai kapan kau lupakan aku ya Tuhan?
Sampai kapan engkau bersembunyi daripadaku? Sampai kapan aku harus menanggung susah dan bersedih hati sepanjang hari? Sampai kapan aku dikuasai musuh? Pandanglah aku ya Tuhan Allahku. Jawablah doaku. Pulihkanlah kekuatanku. Dan jangan biarkan aku mati. Jangan biarkan musuhku berkata bahwa mereka telah mengalahkan aku. Jangan biarkan mereka menyoraki aku, sebab aku mengandalkan kasih-Mu. Maka aku akan bersukaria, karena Engkau menyelamatkan aku. Aku mau menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Seorang penulis Inggris yang bernama C.S. Lewis, sastrawan Kristen, yang sangat mendunia di dalam salah satu tulisannya, hasil karyanya yang berjudul The Chronicles of Narnia. Itu menjadi satu karya yang gemilang, yang disaksikan oleh orang-orang hampir di seluruh dunia ini. Tetapi yang menarik adalah, dia pernah mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan yang sangat relevan yang juga pasti engkau dan saya atau kita gumuli, kita tanyakan dalam perjalanan iman kita atas berbagai situasi, kondisi dan keadaan yang kita hadapi dalam hidup. Apa yang dia tanyakan kepada Tuhan? Kira-kira dia bertanya seperti ini. Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar? Tetapi begitu sulit aku temui ketika dalam hidup ini aku membutuhkan pertolongan-Mu. Kenapa Tuhan? Saya yakin pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita. Ada kebenaran di dalamnya. Serasa Tuhan lebih mudah untuk engkau dan saya ditemui ketika hidup ini berjalan lancar, smooth. Tetapi betapa sulitnya untuk menemuinya ketika kita paling membutuhkan dirinya, pertolongannya. Dia menghilang entah kemana. Apalagi dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi. Ketika kita mengalami persoalan kehidupan, persoalan dalam rumah tangga, persoalan relasi, persoalan dalam penghasilan, income, persoalan dalam kesehatan, dan berbagai macam persoalan yang menekan hidup dan jiwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjerit, kita berdoa dan berpuasa, kita meratap kepada Tuhan, tetapi tidak ada respon dari Tuhan. Tidak ada jawaban doa yang nyata yang dapat dialami. Lalu kita bertanya, di manakah Tuhan? Mungkin saja pertanyaan ini menjadi pertanyaan engkau dan saya di awal tahun ini. Karena memang ada banyak hal yang kita hadapi, ada hal yang kita tidak ketahui tentang masa depan. Saya mengenal keluarga orang percaya yang benar-benar mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan sebagai volunteer. Tentu saja Bapak Ibu, sebagai seorang pekerja sepanjang minggu dan di waktu weekend harus memberikan diri sebagai volunteer melayani di gereja, itu merupakan satu dedikasi yang tinggi. Dan pada masa COVID-19, ketika suami istri ini bekerja di perusahaan mereka, tempat mereka bekerja, ada kabar dari perusahaan mereka masing-masing bahwa perusahaan akan melakukan pemberhentian atau merumahkan beberapa karyawan. Mereka kemudian saling mendoakan satu dengan yang lain, meminta dukungan doa dari orang-orang tertentu yang mereka kenal, dari rohaniawan, agar mereka bisa diloloskan dan tidak terkena dirumahkan atau di PHK. Tetapi kenyataannya mereka berdua sama-sama harus diberhentikan dari perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Betapa menakutkan jalan kehidupan mereka di depan. Sudah terbayang mereka harus membayar kontrakan, cicilan kendaraan yang belum lunas, dan waktu yang masih panjang.
Belum lagi biaya hidup orang tua mereka yang mereka support setiap bulan, dan berbagai kebutuhan dan tagihan-tagihan rutin, pengeluaran rutin yang harus dibayar setiap bulan. Terbayanglah kesulitan-kesulitan yang akan mereka alami. 5 bulan tanpa penghasilan sungguh merupakan badai yang begitu berat dalam kehidupan mereka. Mereka menangis kepada Tuhan. Mereka meratap, mereka berdoa, berpuasa, berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak berespon. Tuhan seperti tidak melakukan sesuatu. Tidak ada jalan keluar. Mereka seperti pemazmur yang berteriak, "Sampai kapan kau lupakan aku ya Tuhan? Sampai kapan engkau bersembunyi daripadaku? Sampai kapan aku harus menanggung susah dan bersedih hati sepanjang hari? Pandanglah aku ya Allahku, jawablah doaku." Ini ungkapan yang mempertanyakan kehadiran Allah saat pemazmur dan mereka yang sedang bergumul ketika ditimpa kesulitan hidup yang luar biasa berat. "Di manakah engkau Allahku? Tolonglah kami." Ketika kita terhimpit oleh berbagai persoalan, kita meratap, menjerit, berdoa dan berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Tetapi kebanyakan di antara kita mendapatkan respon Tuhan yang seperti diam. Tidak ada tanggapan dari Tuhan. Barangkali kita merasa diabaikan oleh Tuhan. Suatu pertanyaan besar yang ada dalam diri kita. Di manakah engkau Tuhan saat kami benar-benar membutuhkan pertolongan? Kalau kita melihat Alkitab, ternyata para nabi pun mengalami perasaan yang sama di tengah-tengah pergumulan hebat yang mereka sedang gumuli. Saya ingin menyaksikan beberapa, dan pertama-tama kita mulai dari si pemazmur 13 ini. Di situ dikatakan Mazmur Daud. Yang pertama, Daud yang hendak dibunuh oleh Raja Saul, Raja Israel pertama, karena iri hatinya. Dimanapun Daud berada, dia selalu diburu oleh tentara kerajaan Israel. Daud terpaksa harus melarikan diri ke gurun. Dia harus bersembunyi dari goa ke goa, penuh ketakutan dan kecemasan. Dan dia mulai mengungkapkan Mazmur ini dalam keputusasaan Daud yang lesu jiwanya, yang capek secara mental dan fisik. Dia berseru kepada Tuhan, "Sampai kapan kau melupakan aku ya Tuhan? Sampai kapan aku harus menanggung susah dan bersedih hati? Pandanglah aku, jawablah doaku. Jangan biarkan musuhku mengalahkan aku." Ini semua tertuang dalam Mazmur 13 ketika dia sedang berlari dari kejaran Raja Saul. Kisah lain saudara yang ingin saya sampaikan yaitu Ayub. Dia seorang yang kaya raya, sukses. Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tetapi suatu ketika, musibah datang menimpa di dalam kehidupannya berturut-turut. Mulai dari ternak-ternaknya yang dirampok orang, ladang-ladangnya yang dijarah, kemudian putra-putrinya yang sedang berpesta dalam satu rumah mati binasa seketika bersama-sama ketika bencana alam terjadi. Lalu setelah dia sepailit-pailitnya, badannya penuh dengan borok dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Hidupnya bagaikan gembel, sampai istrinya menghina dia dan memintanya untuk mengutuki Allahnya. Dan akhirnya istrinya meninggalkan dia seorang diri dalam penderitaan. Di tengah-tengah rasa frustrasi dari Ayub, Ayub mencari Allah, memohon kepada Allah
menjerit kepada Allah. Namun di manakah Allah? Dengarkanlah keluhan Ayub yang berkata dalam Ayub 23 ayat 8 sampai yang ke-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Betapa sedihnya Ayub. Satu ungkapan perasaan Ayub yang kehilangan Allah justru di saat dia benar-benar membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sebenarnya Allah di mana ketika engkau dan saya sedang menghadapi persoalan hidup yang begitu berat? Apakah dia benar-benar peduli kepada engkau dan saya yang disebut anak-anaknya? Mengapa pertolongannya tidak datang sesegera mungkin? Apakah dia puas melihat kita menderita penuh kesakitan, keterancaman, dan kegelisahan? Mari kita menelusuri Alkitab untuk melihat Allah itu di mana saat umatnya mengalami persoalan berat, menjerit dan berseru untuk memohon pertolongannya. Kita lihat Daud yang menulis Mazmur 13 ini, memang sepanjang hidup Daud hampir selalu diwarnai oleh banyak kesulitan hidup. Dalam setiap episode kehidupan Daud, ketika dia mengalami bahaya, apakah Allah diam? Apakah Allah meninggalkan Daud? Tidak sama sekali. Allah beserta dengan Daud waktu Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, terampil, punya pengalaman dalam berperang. Tapi Allah menyertainya dan mengalahkan Goliat. Allah juga menyertainya ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia harus bersembunyi dari goa ke goa yang lain, padang gurun ke padang gurun yang lain. Allah juga menyertainya ketika Daud dikudeta, dikejar dan hendak dibunuh oleh anaknya sendiri Absalom. Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Allah menyertainya. Tidak pernah dalam kehidupan Daud Allah absen menyertainya. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, ingatkah saat bangsa Israel hendak diancam untuk dipunahkan, digenosid oleh seorang yang sangat membenci bangsa Israel dan mempengaruhi Raja Asweros? Siapa yang turut membela? Di sana tercatat Ester namanya, permaisuri raja. Dia seorang keturunan Yahudi. Bahkan Allah seolah-olah tidak tampak dalam kitab Ester. Namanya pun tidak disebutkan di sana. Tetapi bukan berarti Allah tidak hadir. Dia menggerakkan Ester untuk menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Kitab Ester memang tidak mencatat ada nama Allah di sana. Bagaimana Allah bekerja. Tetapi ini adalah sisi lain di mana kitab Ester mengungkapkan Allah bekerja dalam diam. Allah bekerja walaupun tidak diketahui, namanya tidak disebutkan, tetapi Allah bekerja behind the scene. Itu berarti bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap nasib umat-umatnya walaupun dia tidak kelihatan, tetapi penyertaannya selalu nyata dalam hidup umatnya. Dari doa ratapan Daud dalam Mazmur 13, apa yang dapat kita jadikan pedoman bagi respon kita terhadap pergumulan hidup? Di sini saya akan menghubungkan teks ini dengan Kristus. Karena inilah tradisi Kristen, ketika membaca perjanjian lama selalu akan menghubungkan dengan Kristus sebagai bentuk penggenapan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membaca perjanjian baru,
Di sana para penulis perjanjian baru selalu memahami perjanjian lama dalam terang Kristus sebagai kepenuhan. Dan di sini yang pertama, ketika kita sedang meratap, yang pertama kita perlu meneladani. Teladanilah apa yang dilakukan oleh para nabi dan terutama oleh Kristus. Di sini Mazmur pasal yang ke-13 merupakan kejujuran hati. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan, terbuka tanpa kepura-puraan. Ini merupakan tanda kedewasaan di hadapan Tuhan. Tanda kedewasaan iman adalah keterbukaan. Tidak ada yang ditutupi. Ini merupakan hubungan yang intim dengan Tuhan, membuat kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Apapun yang ada di hati kita, kita terbuka. Walaupun Allah itu Maha Tahu, tetapi sebagai orang dewasa yang beriman, kita akan mengungkapkan setiap isi hati kita kepada Tuhan dengan jujur. Inilah yang dilakukan. Dan bahkan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Markus 14 ayat 36, katanya, ini kata Yesus ketika dia berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Dalam Alkitab, doa "Ya Aba, ya Bapa" ini muncul pertama kali dalam doa Yesus yang dicatat oleh Markus. Lalu kemudian muncul juga di kitab yang lain dalam kitab Galatia 4 dan Roma 8. Tetapi itu menjadi doa orang-orang percaya di mana Roh Kudus berdoa menggunakan pola doa yang sama bagi kita. Di sini doa ini muncul pertama kali ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Doa pertama Yesus kepada Bapa di surga. Dan itu terjadi tepat di momen kritis kehidupannya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Markus mencatat dalam titik kritis itulah ungkapan "Ya Aba, ya Bapa" justru menunjukkan keintiman yang luar biasa. Hubungan kedekatan emosional yang intim antara Yesus dengan Bapa di surga. Dan jika kita melihat apa yang terjadi dalam hidup Yesus, dan kita mulai bertanya pada diri, mengapa hidup kita berada dalam titik kritis, dalam bayang-bayang keretakan relasi, bangkrut, bayang-bayang kesakitan tubuh, mental, bayang-bayang kematian. Itu adalah momen di mana engkau dan saya akan mengalami keintiman dengan Tuhan dalam suasana yang berbeda. Ungkapan Aba dalam bahasa Aram ini merupakan sapaan akrab, spesial, tanda kedekatan. Lalu dilanjutkan, "Jangan apa yang aku kehendaki, tetapi yang engkau kehendaki." Artinya Yesus menundukkan kehendak manusiawinya di bawah kehendak ilahi. Di sini kita belajar tentang doktrin kehendak. Kehendak Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama-sama berkehendak untuk karya keselamatan. Dan Yesus memiliki kehendak Allah dan manusia. Dia memiliki kehendak ilahi dan manusia karena dia 100% Allah dan juga manusia. Jadi "Ya Aba, ya Bapa, kehendakku sebagai manusia, ya kalau bisa jangan disalibkan. Tetapi kehendakmulah yang jadi." Di sini Yesus menundukkan kehendaknya sebagai manusia ke bawah kehendak ilahi. Lalu kita mungkin akan berkata, itu kan Yesus. Saya bukan Yesus. Ini intisari dari iman Kristen. Intisari dari semua pergumulan orang-orang percaya umat manusia. Kita sebagai manusia punya teladan. Yesus Kristus. Yesus yang punya kehendak manusiawi tetapi menundukkan kehendak manusiawi itu dan patuh pada kehendak Sang Bapa.
Maka kita sebagai manusia yang punya banyak resolusi, awal tahun kita mau resolusi ini dan itu, mau terjadi ini dan itu, dan kita punya banyak kehendak, list-list yang sudah kita buat. Saya mau mobil baru, saya mau rumah baru, saya mau jabatan baru, saya mau sembuh di tahun ini, saya mau ini dan itu, saya mau dan mau. Kita punya banyak kehendak untuk diri kita, menurut kehendak dan keinginan kita sendiri yang kita pandang baik untuk diri kita. Kita merasa kita yang paling tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Tapi benarkah itu? Bukankah seharusnya pencipta kita lebih tahu apa yang baik dan menjadi tujuan hidup ciptaannya? Di sini kita belajar dari Yesus, menundukkan kehendak manusiawinya ke bawah kehendak Allah. Engkau dan saya yang mengaku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dan saya yang dikatakan sebagai pengikut Kristus. Kita ditantang, apakah engkau dan saya mau bersedia menundukkan kehendak manusiawi kita di bawah kehendak Kristus? Tanyakan ini pada diri kita. Kata Yesus, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kita juga bisa berkata hal yang sama dalam pimpinan Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa, kiranya kehendakmu lah yang jadi atas hidupku. Inilah teladan dari Kristus yang harus kita teladani. Yohanes 13 ayat 15 mengingatkan, kata Yesus, aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kristus telah memberikan teladan, maka engkau dan saya wajib mengikuti semua teladan Kristus dengan kuasa, dengan pimpinan Roh Kudus. Dan ketika kita membaca Mazmur 13 ayat yang ke-6, sebab aku mengandalkan kasih-Mu, maka aku akan bersukaria karena engkau menyelamatkan aku. Aku mau menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia telah berbuat baik kepadaku. Walaupun tentu ketika Daud menyampaikan ungkapan ini, belum terjadi pertolongan. Dia terus sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul dan para prajurit pasukannya. Tetapi dia ingat penyertaan Tuhan dan dia bersyukur lalu berserah. Semua yang dilakukan, semua yang diizinkan Tuhan baik adanya untukku. Sehingga Daud berkata, Ia telah berbuat baik kepadaku. Apapun keadaan yang sekarang sedang saya gumuli, ini isi hatiku. Tetapi yang aku percayai, Ia telah berbuat baik. Dan saya akan terus mengikutinya. Bisakah engkau dan saya mengatakan hal yang sama? Tuhan telah berbuat baik di masa-masa sebelumnya dalam hidupku. Dan sekarang ketika kita bergumul, kita menyampaikan keluh kesah kita, tetapi endingnya dengan iman kita seperti pemazmur yang mengatakan, aku mau menyanyi kepada Tuhan karena Ia telah berbuat baik. Walaupun saat ini saya bergumul dengan luar biasa, tetapi saya menjalaninya bersama Kristus. Itulah yang membuat kita berbeda. Ketika kita dalam Kristus, kita bergumul, kita menjalaninya dengan dan bersama Kristus. Dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak sendiri lagi. Inilah teladan yang harus kita praktekkan dalam iman kita sebagai orang percaya. Berikutnya yang kedua, dalam meratap, kita diingatkan oleh firman untuk jangan takut. Mazmur 13 ayat 6 dan Daniel 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Sebab aku mengandalkan kasih-Mu, maka aku akan bersukaria karena Engkau menyelamatkan aku. Aku mau menyanyi bagi Tuhan sebab Ia telah berbuat baik kepadaku. Daniel 3 ayat 17 sampai 18.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mari kita lihat Daud yang memang sepanjang hidupnya hampir selalu diwarnai oleh banyak kesulitan hidup. Dan juga di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego yang juga mengalami hal yang sama yang tercatat dalam kitab Daniel. Tetapi apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak pernah dalam kehidupan mereka Allah absen. Ingatkah kita ketika bangsa Israel diancam untuk dipunahkan, tetapi Allah turun tangan menyelamatkan. Dan penyertaan Allah dalam wujud yang tertinggi adalah turunnya Yesus Kristus yang menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia, dibesarkan di tengah-tengah manusia, dia bergaul dengan manusia. Di dalam dia bergaul dan berkomunikasi, dia melawat manusia, dia mengasihi manusia. Tidak ada manusia yang tidak dikasihi oleh Kristus. Dia menerima keberadaan manusia dengan segala kekurangan-kekurangannya. Dia mencintai, dia juga mengajar manusia akan kebenaran, bagaimana mereka harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kasihnya yang terbesar ditunjukkan ketika dia disalibkan, mengorbankan hidupnya, agar engkau dan saya tidak dihukum oleh Allah. Penyaliban Yesus di kayu salib merupakan penangguhan, penggantian jiwa yang harusnya engkau dan saya itu dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa, tetapi Kristuslah yang membayarnya. Saat dia ada di kayu salib, saat itu murid-muridnya meninggalkan dia. Saat itu pengikut-pengikutnya berbalik mencaci maki dia. Saat itu justru dikatakan Allah meninggalkan dia sehingga menjeritlah anak Allah ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal dialah salah satu pribadi, satu-satunya pribadi yang sebetulnya tidak bisa ditinggalkan oleh Tuhan. Ini penderitaan terdalam manusia. Penderitaan terdalam ketika kita terpisah dengan orang yang kita kasihi, ketika engkau dan saya terpisah dari Sang Pencipta. Manusialah yang seharusnya ditinggalkan oleh Tuhan karena manusia telah berbuat dosa. Tetapi Kristus tidak berbuat dosa. Justru dia menjadi satu-satunya pribadi yang ditinggalkan Tuhan. Tergantung di kayu salib secara mengerikan dan hina. Kenapa? Agar engkau dan saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan dan tidak dihukum. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa olehnya agar kita terbebas dari hukum dosa. Ini bukti penyertaan Allah sampai Allah Bapa rela untuk terpisah dari anaknya demi engkau dan saya. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, ketika doa-doa kita tidak terjawab, ketika nampaknya Allah tidak berespon dengan ratapan dan seruan kita, itu bukan berarti Dia tidak menyertai engkau dan saya. Walaupun kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak hadir saat kita dalam penderitaan dan kesulitan. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan umatnya. Ketika kita berdoa menjerit kepada Allah, kita tidak merasakan hadirat Allah, tetapi bukan soal perasaan kita sekarang yang harus kita andalkan, yang mengontrol hidup kita. Tetapi yang mengontrol hidup kita, yang memimpin kita adalah Roh Kudus, kebenaran firman,
apa yang dikatakan oleh firman, bahwa dia adalah pencipta alam semesta, bahwa dia adalah roh Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia tetap memelihara engkau dan saya, tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Bahkan dia memberikan Yesus Kristus menjadi Immanuel yang hadir dalam hidup kita. Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penderitaan, ketelanjangan, kekurangan, apapun itu, bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan engkau dan saya dari kasih Kristus. Masih kurangkah engkau dan saya percaya apa yang dicatatkan oleh firman, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Jadi di mana Tuhan? Pada waktu kita mengalami penderitaan, ketika kita berdoa, berseru dan seolah-olah dia tidak menjawab, tapi dia hadir, dia mendengarkan doamu. Dia tahu kesulitan hidup yang engkau sedang hadapi ketika engkau dan saya berdoa. Oke Pak, saya mengakui bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saya, tetapi pertanyaan yang terus muncul dalam pikiran saya, kalau dia hadir dan dia mendengar doaku, melihat kesulitan yang sedang saya alami, mengapa dia tidak segera menolong? Kenapa dia berlama-lama? Apakah dia senang melihat saya stres? Apakah dia bahagia melihat saya gelisah penuh dengan ketakutan? Apakah dia senang saya kesakitan dan menderita? Apa yang menjadi pertanyaan saudara juga menjadi pertanyaan saya sekian lamanya, sekian tahun lamanya. Juga menjadi pertanyaan para nabi. Kalau Allah hadir, kenapa dia tidak segera menolong? Kalau kita melihat Alkitab, kita harus mengakui bahwa Allah seringkali menolong umatnya berlama-lama. Memang kita harus mengakui itu. Saya akan tunjukkan ketika orang-orang Israel berada di Mesir, mereka terjajah dan harus menjadi pekerja rodi, dipaksa bahkan anak-anaknya mereka dibunuh. Sudah berapa lama mereka menderita sampai Allah menolong? Di situ tercatat 400-an tahun lamanya. Kenapa Allah selama itu setelah banyak korban yang jatuh, kenapa Allah tidak segera menolong? Katanya dia hadir, itu umatnya, dia punya kuasa. Mengapa Allah tidak menolong Israel di Mesir sampai 400 tahun kemudian? Jawabannya, kita tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ketika bangsa Israel kembali dijajah menjadi bangsa yang dibuang ke Babel, kehidupan mereka tidak nyaman, tidak senyaman mereka tinggal di kampung halaman mereka. Mereka menjerit kepada Tuhan ketika mereka terancam. Dan sampai berapa lama Allah membebaskan mereka? Dikatakan Allah membebaskan mereka setelah 70 tahun. Kenapa begitu lama? Kenapa tidak saja 7 tahun langsung Tuhan tolong? Kenapa tidak 7 bulan saja langsung Tuhan tolong? Kenapa tidak mungkin 7 minggu saja Tuhan langsung tolong? Kenapa tidak 7 hari saja Tuhan langsung bertindak? Kenapa atau tidak 7 jam saja? Bahkan mungkin kenapa enggak harus 7 menit saja Tuhan langsung bertindak? Atau mungkin 7 detik? Kenapa tunggu 70 tahun? Seolah-olah Allah itu memang berlama-lama dan menikmati kesulitan umatnya. Mengapa Allah begitu lama menolong umatnya? Jawabannya, kita tidak tahu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mengapa dia begitu lama menolong orang-orang yang bergumul? Kenapa dia begitu lama menolong Daud,
menolong Ayub dalam kesulitannya, bahkan Ayub dalam pertanyaan-pertanyaannya. Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan menjawab, itu jawabannya itu tidak seperti yang diharapkan oleh Ayub. Tapi ini unik. Ini satu bentuk relasi. Satu saat kita akan bahas itu. Tetapi di sini yang kita lihat, kenapa Allah menolong mereka sampai belasan tahun? Saudara, jawabannya kita tidak akan pernah tahu. Namun saya ingin mengutip sebuah ayat dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman ini berkata bahwa Tuhan tidak bertindak secara sembarangan, asal-asalan tanpa perencanaan. Dia juga tidak bertindak semaunya sendiri, berdasarkan moodnya. Tidak tergantung hanya sekedar perasaannya. Tidak sama sekali. Di sini menunjukkan Allah yang terencana, Allah yang berhikmat, Allah yang pandai, Allah yang maha bijak, bertindak sesuai dengan keputusannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menjanjikan seorang juru selamat yang akan datang membebaskan manusia dari dosa. Dan itu terjadi jauh melalui kehadiran Kristus. Berapa tahun saudara janji Allah akan keselamatan itu datang dalam Yesus Kristus? Ribuan tahun. Kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 17, mulai dari 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dari Adam dan Hawa itu ribuan tahun lamanya. Bingung bukan? Kenapa setelah ribuan tahun baru Allah mau menolong manusia yang sedang diperbudak oleh dosa? Setelah sekian banyak manusia menjadi korban akan ganasnya dosa. Jawabannya adalah waktu Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu waktu Tuhan. Itu adalah misterinya Tuhan. Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, waktu siapa? Waktu Tuhan. Ini bukan waktu kita. Di dalam waktu Tuhan tertera juga perencanaan Tuhan, bukan perencanaan kita. Jalan Tuhan, bukan jalan kita. Inilah yang harus kita pahami. Sampai Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya Tuhan? Dia tahu segala hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dia lebih tahu dari manusia. Dia yang terpandai, dia pencipta kita. Dia pencipta alam semesta ini. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan dipimpin untuk menerima, menghargai kedaulatan Allah. Kita boleh mengeluh, kita boleh meratap, kita boleh berseru, berdoa, meminta, menangis, merengek kepada Tuhan. Tuhan tahu perasaan kita, tetapi kita harus tahu Dia berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat atas keputusan-keputusan yang akan Dia ambil. Sebelum COVID melanda Indonesia, barangkali jarang kita mendengar khotbah tentang kedaulatan Tuhan. Muncul di media massa, media sosial, dan YouTube
Berkisah tentang apa? Berkat, kekayaan, kemakmuran, mujizat terjadi. Tanpa sadar khotbah-khotbah seperti ini mendorong umat untuk meminta, mencari, menggedor pintu Tuhan agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan beberapa mungkin pengajar mengatakan, untuk mendapatkan lebih banyak maka bawalah persembahan lebih banyak lagi. Dengan demikian Allah yang tidak pernah berhutang akan melunaskan, bahkan menambahkan apa yang kamu telah beri. Tanpa sadar, umat sedang diajarkan bagaimana cara menyetir Allah. Bagaimana cara memanipulasi Allah. Bagaimana cara menggerakkan Allah berdasarkan keinginan, kepentingan kita. Apakah betul ajaran seperti ini? Kalau begitu, dia bukan Allah yang berdaulat. Dia Allah yang gampang disetir, dimanipulasi, disetir oleh umat. Israel, bangsa Israel, kalau kita baca di kitab suci, selalu berusaha seperti itu. Tetapi Tuhan mendidik mereka untuk tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Bukan memaksa Tuhan mengikuti apa yang mereka mau, selera mereka, berdasarkan keinginannya, berdasarkan suasana hati mereka. Tapi mereka harus tunduk kepada pimpinan Tuhan. Itu sebabnya kita akan menemukan di sana bagaimana Tuhan mendisiplin umatnya. Tuhan mendisiplin nabi-nabinya. Tokoh-tokoh penting didisiplin Tuhan. Untuk berserah, ikuti Tuhan, taat kepada Tuhan. Bagian kita menaatinya, menghormatinya, tunduk kepadanya. Let God be God. Biarkan dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Bukan kita yang menjadi Tuhan. Dan kita akan menunggu dan menanti waktu Tuhan. Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah iman yang sejati. Iman yang tetap setia dalam keadaan apapun. Walaupun bukan cuma bahaya, kematian yang bisa terjadi, tetapi ingat, engkau dan saya telah diselamatkan oleh Kristus. Kematian itu hanya mengantar kita berjumpa bersama Kristus. Kematian itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tetapi kita sangat beruntung. Kita mengalami kematian dengan iman dalam Kristus. Sehingga Paulus selalu berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti, dan siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau menerima perjamuan kudus. Tuhan, ini adalah tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan atas hidup kami. Kami mau menerimanya dengan hati yang penuh sukacita, mengambil bagian bersama-sama Engkau ya Tuhan. Dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, Kau yang menguduskan melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan anggur dan roti, dan mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Ini adalah tubuh Kristus. Mengucap syukur atas tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi engkau dan saya. Menjadi peringatan akan pengorbanan kasih Kristus. Untuk engkau dan saya diampuni. Mengalami persekutuan kekal dalam Allah Tritunggal. Mari kita mengucap syukur dan kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Dan mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Ini adalah tubuh Kristus, darahnya yang telah dicurahkan sebagai perjanjian baru, pengampunan dosa yang membuat engkau dan saya diterima dalam tubuh Kristus. Mari kita mengucap syukur dan kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hidup kami telah disucikan, diampuni, dibaharui melalui peristiwa kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan dan kebangkitan. Tuhan, tidak ada hal yang lebih daripada itu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang sedang bergumul dalam pergumulan-pergumulan yang tak tersebutkan ya Tuhan. Pergumulan yang sedang kami gumuli secara pribadi. Baik pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, relasi maupun masa depan. Pergumulan dengan tubuh sakit penyakit. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau beserta kami. Kami melalui semuanya itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak seorang diri. Kami akan dikuatkan. Kalau kami harus melewati jalan yang sulit itu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan keinginan kami. Kami mau meneladani seperti yang Kristus lakukan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas keinginan kami, atas apa yang kami gumuli, atas apa yang kami butuhkan. Kiranya Allah yang terus dipermuliakan dalam hidup kami, dalam segala situasi. Walaupun kami harus menderita, walaupun mungkin jawaban doa itu tidak terjadi, tetapi Allah terus dipermuliakan dalam hidup kami. Engkau dipermuliakan tidak hanya ketika doa-doa kami dijawab, ketika keinginan-keinginan kami diberikan, tetapi Engkau juga dimuliakan di saat kami harus melewati berbagai jalan penderitaan. Engkau akan menguatkan kami dan memimpin kami. Tuhan, kami beriman tidak hanya menggunakan perasaan kami yang mengontrol kami. Perasaan kami bisa menipu kami, tetapi kebenaran firman, Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada kebenaran. Kami tidak mau tunduk kepada bisikan-bisikan lain, kepada perasaan kami yang gampang termanipulasi. Kami mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus melalui kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pulanglah dengan damai dari Tuhan.
penyertaan Roh Kudus yang memimpin hidup engkau dan saya setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari kita memulai tahun baru dengan benar bersama Tuhan. Dari tanggal 6 hingga 11 Januari, ICA akan berdoa dan berpuasa bersama sembari kita mencari kehendak Tuhan untuk tahun yang baru. Atur kalender Anda, siapkan hati dan bergabunglah dengan kami. Ibadah doa malam ICA akan ditiadakan sementara selama liburan. Doa malam akan kembali diadakan pada tanggal 7 Januari 2025. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.